seperti kata bintang, perbintangan, amal, amalan, raja, kerajaan, catur, dan pencaturan, yakni kata yang umumnya materi yang pertama, deskripsi benda. Kata benda memiliki fungsi subjek, objek, atau pelengkap dalam klausa, fungsi induk, pewatas, atau poros dalam paksa. Berpenanda bentukan, peran, dan mengungkap makna kesatuan, bernyawa, kesatuan tak bernyawa, konkret atau abstrak. Perbedaan kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret dalam KBBI berarti benar, ada, atau berwujud nyata. Kata konkret secara umum adalah kata yang memiliki makna acuan objek yang bisa dilihat, dirasakan, didengar, dan dicium oleh panca indera. Kata benda abstrak. Menurut KBBI, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Sedangkan berdasarkan pengertian umum, kata abstrak adalah kata yang mempunyai acuan berupa pengertian atau teori konsep. Contoh dari kata konkret seperti sepeda motor, lemari, baju, bola lampu, dan lain-lain. Contoh kata konkret dalam sebuah kalimat. Misalnya, tembok kamarku dicat berwarna biru. Ayah memperbaiki sepeda. Kebun binatangku memiliki sekitar 10.000 jenis binatang. Selanjutnya, contoh kata abstrak, yaitu janji, sombong, kasih sayang, dan lain-lain. Lalu ada juga contoh kata benda abstrak dalam sebuah kalimat. Misalnya, kekayaan yang kini didapatkan oleh Riko adalah hasil perjuangan dan kerja kerasnya selama 25 tahun. Ada juga, Dion menggunakan ilmu yang ia dapatkan untuk membantu menangani permasalahan kehidupan masyarakat yang ada di daerah terpencil. Materi yang selanjutnya, identifikasi diri. Yang pertama, nama diri. Nama diri merupakan sebuah nama yang menunjukkan identitas seseorang yang diberikan oleh orang tua saat kita lahir. Anak diharapkan dapat mengetahui dan menuliskan nama diri sendiri agar dapat membantu anak dalam berkenalan dengan teman-temannya. Selanjutnya, nama keluarga dengan gelar kekerabatan. Keluarga merupakan unit sosial terkecil. Ada beberapa jenis keluarga seperti keluarga inti, keluarga konjugal, dan keluarga luas. Anak diharapkan bisa menyebutkan nama ayah, ibu, saudara, dan kerabatnya. Mengetahui nama keluarga dapat mempererat hubungan keluarga dan kekerabatan. Selanjutnya, pembentukan nama. Pembentukan nama di Indonesia memiliki tata cara penamaan yang unik. Nama-nama diberikan berdasarkan asal pulau, suku, kebudayaan, bahasa, dan pendidikan orang tua. Ada variasi dalam sistem penamaan termasuk nama tunggal, nama jamak, dan penggunaan sistem patronimi. Lalu ada karakteristik nama diri dan keluarga. Nama unsur geografis dapat dibagi menjadi nama generik dan nama spesifik. Nama spesifik digunakan untuk membedakan unsur geografis yang satu dengan yang lainnya. Terdapat berbagai teori tentang arti nama diri, termasuk teori deskripsi. Menulis nama dengan status sosial. Seseorang memiliki peran dan jabatan dalam kehidupan sosial. Status sosial ini dapat diperoleh secara otomatis atau melalui usaha. Ada juga berbagai macam status sosial termasuk ascribed status. Materi yang selanjutnya yaitu kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah morfem kata atau frase yang digunakan untuk menyapa, menegur, menyebut orang yang diajak bicara atau merujuk satu sama lain dalam situasi pembicaraan. Sapaan dapat berbentuk satuan lingual seperti morfem kata atau frase. Sapaan digunakan dalam interaksi lingual yang dilaksanakan secara langsung. Sapaan digunakan untuk memulai suatu percakapan atau meminta perhatian lawan bicara. Fungsi dari kalimat sapaan ini yaitu untuk menegur atau menyapa lawan bicara, menarik perhatian orang lain,
menunjukkan kesopanan kelas sosial, menyatakan hubungan sosial antara penutur dengan lawan bicara. Selanjutnya ada juga ciri-ciri dari kalimat sapaan. Huruf awal sapaan menggunakan huruf kapital. Penulisan kata sapaan disesuaikan dengan situasi dan kondisi percakapan. Lalu penggunaan kata sapaan juga dipengaruhi oleh adat istiadat. Penggunaan kata sapaan juga dipengaruhi oleh status. Lalu selanjutnya ada juga jenis kalimat sapaan. Sapaan diri, sapaan kata ganti orang atau promina persona, sapaan kekerabatan, dan sapaan gelar. Selanjutnya ada juga karakteristik dari kalimat sapaan, yaitu tidak memiliki perbendaharaan atau kosakata sendiri. Selanjutnya juga terdapat tingkatan kata berdasarkan pelaku yang disapa. Seri yang keempat, dialog, prolog, dan epilog. Pengertian dialog. Dialog merupakan penggunaan bahasa secara langsung dalam percakapan baik lisan maupun tulisan. Dialog dapat ditemukan dalam sandiwara, cerita, naskah cerita pendek, novel, ataupun drama. Dialog memberikan kejelasan watak dan perasaan tokoh serta membangkitkan penggambaran kondisi psikologis. Unsur vital dalam drama yang memiliki syarat pokok, yaitu dialog harus wajar, menarik, mencerminkan pikiran dan perasaan tokoh, serta jelas, terang, menuju sasaran, alamiah, dan tidak dibuat-buat. Dialog dalam drama berfungsi mengemukakan persoalan secara langsung, menjelaskan tentang tokoh atau perannya, menggerakkan plot maju, membuka fakta, melukiskan watak tokoh dalam cerita, mengembangkan plot, dan memberikan komentar terhadap peristiwa dalam drama. Ciri-ciri dari teks dialog, yaitu melibatkan dua tokoh atau lebih dalam percakapan, terdapat tanya jawab antara tokoh-tokoh yang terlibat, dialog bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, membahas suatu topik, bahasa yang digunakan sama dan mudah dimengerti, saling mendengarkan. Adapun aturan menulis dialog. Yang pertama, setiap kali pembicaraan berganti, mulailah dengan paragraf baru. Yang kedua, huruf pertama menempel dengan tanda petik 2 dan huruf terakhir menempel dengan tanda petik tutup. Selanjutnya, yang ketiga, gunakan huruf kapital di awal dialog. Yang keempat, jika kalimat dijeda, kalimat pada petik berikutnya ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya, tanda baca pada akhir kalimat terletak di dalam petik. Lalu, gunakan koma jika menggunakan narasi setelah tanda petik. Jika diawali narasi sebelum dialog, perlu diawali dengan tanda koma. Lalu yang terakhir, gunakan titik jika dialog berhenti tanpa keterangan narasi. Selanjutnya ada langkah menulis dialog. Yang pertama, menetapkan tema yang membahas persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menentukan tokoh yang terlibat dalam dialog, termasuk penentuan watak dan nama tokoh. Yang ketiga, menentukan latar atau setting, waktu, dan tempat kejadian dalam dialog. Yang keempat, merangkai jalan cerita atau alur dengan tahapan pengenalan permasalahan, klimaks, peleraian, dan penyelesaian. Dan selanjutnya, menentukan permasalahan atau konflik yang terjadi dalam dialog. Lalu yang terakhir, menggunakan kata-kata yang sesuai dengan konteks dan singkat, tetapi mengandung kesan tertentu. Lalu selanjutnya, manfaat dari dialog. Menggambarkan watak tokoh dalam cerita, mengembangkan plot, dan menjelaskan isi cerita kepada pembaca atau penonton, memberikan isyarat terhadap peristiwa yang mendahului dan akan datang, memberikan komentar terhadap peristiwa yang terjadi dalam cerita. Selanjutnya, materi yang kelima, jenis-jenis membaca petunjuk. Membaca adalah melihat dan memahami isi tulisan, baik dengan melisankan maupun dalam hati. Membaca adalah proses untuk memperoleh pesan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa yang meliputi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keterampilan membaca sangat penting untuk dikembangkan agar membaca tidak hanya sekedar mengisi waktu luang, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kehidupan seseorang. Tips untuk membaca untuk menjadi pembaca yang baik meliputi
Memulai dengan membaca sesuatu yang disukai, memiliki target membaca yang jelas, membaca secara aktif dengan kritis, selalu mengembangkan keterampilan membaca dan berbagai hasil bacaan dengan orang lain. Ada beberapa jenis membaca, antara lain membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring melibatkan pengucapan dan intonasi suara yang tepat, sedangkan membaca dalam hati dilakukan tanpa bersuara. Jenis membaca berdasarkan cakupan bacaan meliputi membaca ekstensif dan membaca intensif. Membaca ekstensif dilakukan untuk memahami isi yang penting secara cepat dan efisien. Sementara membaca intensif melibatkan pemahaman mendalam terhadap bacaan. Materi yang keenam, tata cara membaca puisi dan membaca teks. Puisi adalah karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Puisi merupakan bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, pemikiran, pengalaman, kesenangan, atau nasihat seseorang. Puisi menggunakan bahasa yang indah dan padat makna. Menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra dengan penggunaan bahasa yang masih terikat oleh mantra, irama, penyusunan lirik, bait, atau irama. Ciri-ciri puisi. Yang pertama, puisi ditentukan oleh dasar ekspresi, teknik ekspresi, dan bahasa ekspresinya. Dasar ekspresi puisi mencerminkan perasaan, pengalaman, dan pemikiran penyair tentang kehidupan. Teknik ekspresi puisi melibatkan penyusunan baris, bait, dan elemen formal lainnya. Bahasa ekspresi puisi melibatkan fungsi-fungsi komunikatif bahasa seperti emotif, puitik atau estetik, referensial, dan konotatif. Selanjutnya ada karakteristik puisi, yaitu memadatkan ekspresi dengan sedikit kata, menampilkan keindahan atau sentuhan estetis, mencoba menyentuh kesadaran batin pembaca, menghubungkan peristiwa yang terjadi dengan diri penulisnya, menampilkan kebaruan dalam bahasa dan gaya, menyampaikan kebaruan dalam bahasa dan gaya, menyampaikan sesuatu secara tidak langsung, mengandung potensi makna konotatif, mengeksploitasi kekuatan irama melalui bunyi, memiliki tipografi yang khas, mampu mengungkapkan perasaan dan emosi tertentu, mampu membangkitkan suasana kejiwaan, mengandung perenungan dan membangkitkan perenungan baru. Selanjutnya, definisi prosa. Prosa adalah sebuah karya naratif yang menceritakan sesuatu yang bersifat rekaan atau khayalan. Prosa juga disebut sebagai fiksi. Prosa atau fiksi adalah cerita rekaan yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi. Ciri-ciri dari prosa yaitu ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama ini yaitu statis, berpengaruh sastra Hindu dan Arab, tidak mencantumkan nama pengarang. Sedangkan prosa baru sifatnya dinamis, rakyat sentris, berpengaruh sastra Barat, mencantumkan nama pengarang. Selanjutnya ada juga karakteristik prosa. Bentuknya bebas dan tidak terikat oleh baris, bait, suku kata, dan irama. Memiliki tema yang menjadi dasar dalam sebuah cerita. Mengalami perkembangan karena dipengaruhi oleh perubahan dalam masyarakat. Mempunyai urutan peristiwa. Menulis tegak bersambung. Menulis tegak bersambung adalah salah satu keterampilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang melibatkan penggabungan huruf demi huruf menjadi kata dan kalimat. Tujuan menulis tegak bersambung adalah melatih siswa agar dapat menulis dengan cepat, tulisan lebih indah dan rapi, serta menghindari kesalahan menulis terbalik-balik. Menulis tegak bersambung merupakan keterampilan dasar yang harus dikuasai oleh siswa di kelas rendah karena akan berpengaruh pada kemampuan menulis di kelas atas. Menulis tegak bersambung membantu perkembangan motorik halus siswa. Pengenalan buku tulis bersambung. Buku tulis halus adalah buku yang digunakan sebagai perantara dengan garis-garis kecil dan halus untuk melatih menulis tegak bersambung. Buku tulis halus membantu siswa dalam menyamakan besar huruf, menulis perbandingan huruf besar dan kecil, serta membuat tulisan rapi, indah, dan mudah dibaca. Selanjutnya ada langkah-langkah menulis tegak bersambung. Yang pertama, pastikan siswa menguasai huruf cetak. Sebelum mempelajari huruf tegak bersambung,
Yang kedua, mengenalkan huruf tegak bersambung dengan merangkai titik-titik yang membentuk huruf tersebut. Yang ketiga, mulai menulis dari huruf kecil dengan memperhatikan bentuk baris dan karakteristik jambul dan ekor pada huruf. Yang keempat, lanjutkan dengan menulis huruf besar dengan memperhatikan tinggi huruf dan area menulis. Yang kelima, latih siswa untuk menulis kata dan kalimat sederhana setelah mahir menulis per huruf. Lalu yang terakhir, buku tulis halus dapat diganti dengan buku bergaris biasa setelah siswa lancar menulis. Materi yang ke-8 yaitu ringkasan. Ringkasan adalah sajian singkat dari sebuah karangan asli yang masih mempertahankan struktur dasarnya. Ringkasan harus memperhatikan gagasan utama karangan dan memangkasnya menjadi bentuk yang singkat. Fungsi dari ringkasan adalah memahami atau mengetahui sebuah buku atau karangan. Ciri-ciri dari ringkasan yang baik adalah mengungkapkan kembali sebuah karangan dalam bentuk yang lebih padat, memproduksi kembali apa yang diungkapkan oleh pengarang, berisi sudut pandang dan isi yang mengikuti tulisan asli, menjaga urutan ide-ide pokok dari naskah asli, dan menuliskan kalimat-kalimat pendek yang mewakili tulisan pengarang. Lalu ada pula langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, membaca naskah asli untuk memahami kesan umum dan sudut pandang pengarang, mencatat gagasan utama dari naskah asli, dan yang terakhir mengadakan reproduksi dengan menyusun kalimat-kalimat baru yang menggambarkan kembali isi karangan. Dan yang terakhir ada perbedaan antara ringkasan dan ikhtisar. Ringkasan adalah bentuk ringkas dari karangan yang masih memperlihatkan sosok dasar dari aslinya. Sedangkan ikhtisar adalah penulisan pokok-pokok masalah secara acak atau tidak berurutan. Ringkasan mempertahankan urutan dasar karangan asli, sedangkan ikhtisar tidak perlu mempertahankan urutan karangan asli. Lalu ringkasan menghilangkan keindahan gaya bahasa dan penjelasan yang terperinci, sedangkan ikhtisar hanya memberikan garis besar masalah dalam wacana yang lebih pendek. Surat resmi dan surat pribadi. Surat adalah sarana komunikasi tertulis antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Fungsinya mencakup sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikir, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Perangko dan amplop digunakan sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Selanjutnya ada juga fungsi surat. Fungsi surat ini bisa juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pernyataan pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, atau gagasan. Selain itu juga berfungsi sebagai bukti tertulis. Ada juga sebagai alat untuk mengingat dan bukti historis seperti mandat, SK, rekomendasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pedoman kerja seperti SK dan SP. Selanjutnya ada macam-macam surat resmi. Surat resmi ini digunakan untuk kepentingan resmi menggunakan bahasa Indonesia baku dan memiliki format baku. Selanjutnya juga ada surat pribadi. Surat pribadi ini digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak memiliki format baku dan menggunakan bahasa bebas. Dan yang terakhir ada surat niaga atau perdagangan. Surat ini isinya berhubungan dengan kegiatan perniagaan atau jual beli barang jasa. Selanjutnya ada juga cara untuk menulis surat resmi, yaitu ada kepala surat yang berisi identitas diri, instansi, atau lembaga yang bersangkutan. Ada juga tanggal surat yang ditulis sejajar dengan nomor surat. Nah, selanjutnya ada nomor surat yang digunakan untuk pengaturan pencarian dan pengarsipan surat. Lalu juga ada lampiran yaitu dokumen yang disertakan dalam surat karena berkaitan dengan isi surat. Lalu ada juga hal atau perihal. Nah, ini berisi pokok-pokok atau inti isi surat. Selanjutnya juga ada penulisan alamat pada surat, yaitu alamat luar pada sampul dan alamat dalam pada kertas surat. Selanjutnya juga ada salam pembuka. Salam pembuka ini berisi tanda hormat pengirim sebelum berbicara secara tertulis. Lalu ada isi surat yang terdiri dari pembukaan, isi utama, dan penutup. Contoh penggunaan salam pembuka dalam surat resmi adalah dengan hormat atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk instansi yang berhubungan dengan agama Islam. Surat resmi harus dilengkapi dengan cap atau stempel sebagai tanda sahnya surat tersebut. Surat pribadi ini dibedakan menjadi surat kekeluargaan dan surat kedinasan.
dengan perbedaan dalam penggunaan bahasa dan formalitas. Lampiran surat ini berguna untuk mengetahui dokumen yang disertakan dalam surat dan memeriksa kesesuaiannya. Format surat resmi memiliki bagian-bagian tertentu seperti kepala kop atau kop surat, nomor surat, lampiran, hal, tanggal surat, alamat yang dituju, pembuka atau salam pembuka, isi surat, dan penutup surat. Penulisan alamat dalam surat tidak menggunakan kata kepada, menggunakan kata GTH dan mencantumkan unit kerja serta nama tempat tanpa kata depan di. Tanda koma atau titik dua setelah salam pembuka dalam surat disesuaikan dengan kebiasaan. Surat resmi dan surat pribadi. Surat adalah sarana komunikasi tertulis antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Fungsinya mencakup sarana pemberitahuan, permintaan, buah pikir, alat bukti tertulis, alat pengingat, bukti historis, dan pedoman kerja. Perangko dan amplop digunakan sebagai alat ganti bayar jasa pengiriman. Selanjutnya ada juga fungsi surat. Fungsi surat ini bisa juga berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan pernyataan, pemberitahuan, permintaan, buah pikiran, atau gagasan. Selain itu juga berfungsi sebagai bukti tertulis. Ada juga sebagai alat untuk mengingat dan bukti historis seperti mandat, SK, rekomendasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada pedoman kerja seperti SK dan SP. Selanjutnya ada macam-macam surat resmi. Surat resmi ini digunakan untuk kepentingan resmi menggunakan bahasa Indonesia baku dan memiliki format baku. Selanjutnya juga ada surat pribadi. Surat pribadi ini digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak memiliki format baku dan menggunakan bahasa bebas. Dan yang terakhir ada surat niaga atau perdagangan. Surat ini isinya berhubungan dengan kegiatan perniagaan atau jual beli barang jasa. Selanjutnya ada juga cara untuk menulis surat resmi, yaitu ada kepala surat yang berisi identitas diri, instansi, atau lembaga yang bersangkutan. Ada juga tanggal surat yang ditulis sejajar dengan nomor surat. Nah, selanjutnya ada nomor surat yang digunakan untuk pengaturan pencarian dan pengarsipan surat. Lalu juga ada lampiran yaitu dokumen yang disertakan dalam surat karena berkaitan dengan isi surat. Lalu ada juga hal atau perihal. Nah, ini berisi pokok-pokok atau inti isi surat. Selanjutnya juga ada penulisan alamat pada surat, yaitu alamat luar pada sampul dan alamat dalam pada kertas surat. Selanjutnya juga ada salam pembuka. Salam pembuka ini berisi tanda hormat pengirim sebelum berbicara secara tertulis. Lalu ada isi surat yang terdiri dari pembukaan, isi utama, dan penutup. Contoh penggunaan salam pembuka dalam surat resmi adalah dengan format atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk instansi yang berhubungan dengan agama Islam, surat resmi harus dilengkapi dengan cap atau stempel sebagai tanda sahnya surat tersebut. Surat pribadi ini dibedakan menjadi surat kekeluargaan dan surat kedinasan dengan perbedaan dalam penggunaan bahasa dan formalitas. Lampiran surat ini berguna untuk mengetahui dokumen yang disertakan dalam surat dan memeriksa kesesuaiannya. Format surat resmi memiliki bagian-bagian tertentu seperti kepala kop atau kop surat, nomor surat, lampiran, hal, tanggal surat, alamat yang dituju, pembuka atau salam pembuka, isi surat, dan penutup surat. Penulisan alamat dalam surat tidak menggunakan kata kepada, menggunakan kata GTH dan mencantumkan unit kerja serta nama tempat tanpa kata depan di. Nah, tanda koma atau titik dua setelah salam pembuka dalam surat disesuaikan dengan kebiasaan. Materi yang ke-11 yaitu formulir dan kwitansi. Formulir adalah alat yang digunakan untuk mengorganisasi, mengumpulkan, dan mengalihkan informasi dengan cepat dalam bentuk yang ringkas dan padat. Formulir merupakan sehelai kertas tercetak yang menyediakan ruangan untuk catatan-catatan, informasi, dan instruksi yang akan diteruskan kepada individu-individu atau organisasi lain. Formulir menciptakan dokumen dan menentukan informasi apa yang akan digunakan dan disimpan. Definisi kwitansi. Kwitansi adalah surat bukti yang menerangkan bahwa terdapat pihak yang telah menerima sejumlah uang sebagai pembayaran suatu hal tertentu. Kwitansi berfungsi sebagai bukti tulisan mengenai
penerimaan uang dari pihak tertentu. Kwitansi ini dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang dan pada beberapa transaksi harus dibubuhi materai. Ragam bentuk formulir dan kwitansi. Berbagai macam formulir digunakan dalam ragam bentuk formulir dan kwitansi. Berbagai macam kwitansi harus dilakukan dengan benar, terutama pada jumlah pembayaran dan nama penerima. Kwitansi juga harus mencantumkan nomor transaksi, nama pemberi uang, jumlah uang dalam angka dan terbilang, peristiwa pembayaran, serta tempat dan tanggal transaksi. Materi selanjutnya yang ke-12 yaitu naskah pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan halayak. Pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyampaikan gagasan, pendapat, atau pengetahuan tentang suatu hal. Teks pidato berisi gagasan. Teks pidato umumnya dibawakan oleh seorang yang memberi orasi atau pernyataan terhadap hal tertentu atau peristiwa yang penting. Pidato yang baik memberikan kesan positif dan membantu dalam mencapai karir yang baik. Teks pidato memiliki ciri seperti memiliki tujuan yang jelas, isi yang sesuai dengan topik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, disesuaikan dengan audiens, isi yang jelas dan objektif, serta menggunakan artikulasi, intonasi, dan volume yang jelas. Tujuan pidato juga secara umum adalah meyakinkan, memberikan motivasi, memberitahukan, bertindak atau berbuat, dan menghibur pendengar. Tujuan pidato juga dapat bervariasi tergantung pada jenis teks pidato, seperti informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Struktur pidato. Struktur teks pidato terdiri dari pembukaan, isi, dan penutup. Bagian pembukaan pidato terdiri dari salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ke topik utama. Pembukaan pidato harus memiliki karakter yang kuat dengan elemen seperti merebut perhatian, membangun hubungan dengan audiens, menunjukkan kelayakan, menyampaikan tujuan, dan memberikan peta jalan. Isi pidato harus berisi informasi penting yang ingin disampaikan dengan alasan yang meyakinkan. Bagian penutup pidato berisi kesimpulan, permintaan maaf jika ada kesalahan, dan salam penutup. Selanjutnya, jenis-jenis pidato. Jenis-jenis pidato berdasarkan tujuannya meliputi pidato informatif, argumentatif, rekreatif, persuasif, dan deskriptif. Jenis-jenis pidato berdasarkan isi dan sifatnya meliputi pidato sambutan, pidato pembukaan, pidato pengarahan, pidato peresmian, pidato pertanggungjawaban, dan pidato laporan. Jenis-jenis pidato berdasarkan cara penyampaiannya meliputi pidato impromptu, pidato manuskrip atau naskah, pidato memoriter, dan pidato extempore. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.